Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Para pendengar di seluruh penjuru Nusantara, alhamdulillah kita jumpa lagi pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini di podcast Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Barat, khususnya penyuluh di Kecamatan Kalideres. Dalam hari ini kita akan mengemukakan tentang Muharram atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tahun Baru Islam. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang penyuluh agama Islam khususnya di Kecamatan Kalideres, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Sabeni SAG. Beliau memiliki pengalaman di berbagai macam dakwah, khususnya di masyarakat, di majlis taklim, dan di masjid-masjid. Baik, Ustadz Sabeni, sekiranya bisa menjelaskan kiat apa dan upaya apa dalam rangka kita mengisi menyambut bulan Muharram atau Tahun Baru Islam. Silakan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini ada suatu pertanyaan, bagaimana kiat-kiat di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa bulan Ramadan, bulan Muharram ini adalah bulan yang dimaksud bulan tahun baru Hijriah, artinya tahun barunya umat Islam. Nah, di bulan Muharram ini adalah bulan yang memang kalau bahasanya untuk mengisi atau bulan-bulan di mana amal-amal ibadah kita ini sudah selesai. Nah, kembali lagi ke lembaran baru atau buku baru. Nah, bagaimana kiat-kiat kita di bulan Ramadan ini? Yang pertama, kita pandai-pandai bulan Muharram ini kita pandai-pandai bersyukur. Jadi dengan syukur kita, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu masih dapat bertemu dengan bulan Muharram, masih diberikan kesempatan umur yang panjang, maka patut kita bersyukur. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini memang sudah tiada, tapi kita alhamdulillah masih bisa bertemu lagi dengan bulan Muharram. Pandai bersyukur, karena apa? Karena dengan bersyukurlah insya Allah segala apapun yang kita punya, segala apapun yang kita miliki, kita patut mensyukurinya. Jadi bukan sebaliknya, ya. Maka di bulan Muharram ini mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan ketakwaan kita kepada Allah, maka segala apapun ya yang kita lakukan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam mengisi bulan Muharram ini banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya, salah satunya membaca Al-Quran dan sebagainya. Bahkan kegiatan-kegiatan yang biasanya kalau orang-orang di tahun baru itu biasanya membakar kembang api atau petasan atau mungkin hiburan kemana-mana, bukan. Jadi
itu yang namanya nggak bagus, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kita sebagai umat Islam dengan adanya bulan Muharram ini, kalaupun kita mengadakan paling kita biasanya yang dilakukan orang-orang eh, Betawi atau orang-orang kita itu kita lakukan adalah biasanya kita bakar obor, pawai obor lah bahasanya gitu, keliling kampung karena menunjukkan bahwa senangnya bahagianya kita masih berada di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram adalah tahun baru Islam yang kita rayakan dengan senang hati dengan cara yaitu tadi misalnya yang tradisi yang sudah dilakukan kepada nenek moyang kita mungkin sebelumnya kita lakukan yaitu dengan pawai obor ya keliling kampung menunjukkan bahwa kita senang dan bahagia dengan datangnya bulan Muharram, bulan tahun baru Islam. Jadi yang kita lakukan yang pertama bersyukur kepada Allah, lalu yang kedua kita lakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Ya salah satunya tadi ya mungkin kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkat amal kita dan sebagainya. Ya kalaupun kita lakukan kegiatan yang salah satunya tadi yaitu kegiatan pawai obor yang sudah tradisi yang kita lakukan sebelum atau dilakukan oleh nenek moyang kita. Mungkin itu aja kiat-kiat yang harus kita lakukan Pak Yus. Ya, alhamdulillah. Para pemirsa di seluruh penjuru Nusantara, tadi apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Sabani terkait tentang Muharram atau Tahun Baru Islam, yang perlu kita ingat adalah selalu kita bersyukur kepada Allah dengan pergantian tahun dari tahun 1447 Hijriah, dan alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di tahun baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah dan kita selalu memperbaiki tadi amal-amal kita ya. Iya, betul. Yang dulunya sholat kita agak bagus kita bagusin. Iya. Yang tadinya kita jarang baca Al-Quran, tolong perbanyak baca Al-Quran, memperbaiki amal-amal soleh. Kemudian Ustaz Sabu nih, ada lagi satu pertanyaan ini sering kali terjadi. Orang-orang memaknai tahun baru, taruhlah kalau kita bandingkan dengan tahun baru nasional ya. Iya. Ya ini kan euforianya berlebihan. Betul. Ada yang tadi sampaikan Ustaz Sabu nih, bakar kembang api, kemudian pesta miras, maaf sekali lagi kadang-kadang seringkali menampilkan tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan konteks syariat, mengubar maksiat dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita bandingkan saya Sabni dengan tahun baru Islam. Tadi disampaikan juga, mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan maslahat. Ya, contoh tadi pawai obor ya. Ini kan masih bisa kita toleransi, menunjukkan bahwasanya boleh kita berbahagia tapi jangan berlebihan. Pawai obor masih bisa kita ya toleransi bahwasanya itu tidak membahayakan ya. Bahkan ini kita mengajak untuk supaya berbuat baik. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi saat ini? Begitu luar biasanya penyambutan tahun baru nasional berbeda sekali dengan penyambutan tahun baru Islam. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Coba bisa dijelaskan Ustaz Budi. Ya. Terima kasih Pak Yus. Perbedaan antara tahun baru nasional dengan tahun baru Islam memang sangat jauh sekali. Karena memang kalau tahun baru nasional itu bukan kalangan umat Islam saja yang merayakan. Itu kaum umat non muslim pun merayakan. Bahkan bukan sekedar
di Indonesia saja, di Di berbagai dunia macam daerah dunia pun sudah merayakan hal itu, merayakan ya. bahkan berlebihan. Ya, karena kita seringkali kita umat Islam mengikuti jejak-jejak beliau. Ya maaf, orang di luar Islam itu memang selalu berlebihan, bahkan kembang api, kadang-kadang sampai menjuruskan Ikut-ikutan ya, kemaksiatan, ya, ikut-ikutan ya. ya naik motor dan sebagainya, pokoknya hura-hura judulnya. Iya. Dan itu memang yang diajarkan oleh orang-orang di luar Islam. Sehingga kita sebagai umat Islam yang biasanya anak-anak muda itu mengikuti jejak mereka, terbawa arus mereka, sehingga apa yang mereka lakukan itu sangat bagus gitu penilaian mereka. Padahal yang mereka lakukan itu bertentangan dengan ajaran Islam gitu. Kayak model tadi disebutkan apa namanya, miras, mabuk-mabukan, ya kan, bercumbu di mungkin anak muda dan budi bercumbu yang barangkali sudah ya merubah maksiat, berpakaian yang tidak pantas dilihatnya dan sebagainya. Itu kan yang hal-hal yang tidak baik dan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya sangat untias banget orang-orang melakukan di tahun baru nasional ini, sangat luar biasa bagi mereka. Jadi bukan Islam saja, semua agama ya, semua dunia melakukan itu. Ini yang tidak baik. Tetapi bagi umat Islam itu tidak baik karena sifatnya hura-hura, menghambur-hamburkan yang tidak penting dan tidak perlu. Jadi seumat Islam nggak boleh seperti itu. Kita akan lakukan ya dengan cara, bukan itu caranya kita melakukan apa namanya di bulan Muharram di tahun baru Islam ini, bukan itu yang kita lakukan dan itu nggak pantas kita lihatnya. Maka lebih baik ya saya katakan tadi, kalaupun memang kita punya kegiatan saja yang bersifat Islami, salah satunya mungkin tadi pawai obor di keliling kampung ya kan, ataupun kita mengadakan kegiatan model perlombaan pidato, perlombaan membaca Al-Quran dan sebagainya, itu lebih baik gitu kan. Maka di bulan Muharram ini kita bukan leha-leha gitu, kita tingkatkan ibadah kita, ya kan, sholat kita, ya kan, ibadah-ibadah lainnya, ya salah satunya juga membaca Al-Quran. Kan lebih baik membaca Al-Quran setiap hari, ya kalau nggak setiap hari mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Jangan sampai kita lupa dengan Al-Quran, dan jangan sampai Al-Quran itu cuma hanya sebagai hiasan yang tidak pernah kita baca. Sedangkan kita lebih mementingkan melihat apa daripada melihat Al-Quran. Jangan sampai itu salah satunya. Ya, yang selanjutnya mungkin hal-hal yang lain yang bersifat ya sosial, ya bersifat menjaga akhlak kita, perbuatan kita, apalagi sampai berkata yang tidak baik. Nah, maka di bulan Muharram ini ayo kita tingkat ibadah kita, tingkatkan amal kita, dan mudah-mudahan kita di bulan Muharram ini akan lebih baik lagi dibanding dengan bulan Muharram yang sebelumnya. Itu. Baik, terima kasih Ustaz Sabeni atas pemaparan penjelasannya terkait kita menyambut datangnya tahun baru Islam bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Semoga manfaat dan maslahat, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.